lagi dengan kami, dengan saya Irianti dan rekan saya Melda. Halo. Kami akan menjelaskan tentang sistem basis data. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi basis data dan sistem basis data. Pertama, kita dapat lihat pada slide di samping. Di samping adalah definisi dari basis. Basis itu merupakan markas atau tempat perwisata atau tempat berkumpul. Sedangkan data itu merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, atau gambar atau suara. Sedangkan definisi daripada basis data adalah kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang dapat disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya, di samping merupakan penggunaan dari basis data. Basis data itu banyak digunakan dalam kepegawaian, pergudangan, akuntansi, bank, reservasi, customer service, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan dengan program. Sedangkan yang memungkinkan berbagai user atau programmer yang dapat mengakses dan memanipulasi data tersebut. Kita dapat lihat ilustrasi gambar di samping merupakan ilustrasi dari tabel-tabel data, kemudian ada dihubungkan dengan program dan ada kemudian gambar orang yang merupakan user yang dapat menggunakannya atau mengaksesnya. Sedangkan definisi dari database management system sendiri adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data sendiri ada 6. Pertama itu perangkat keras, sistem operasi, basis data, DBMS, user, dan aplikasi lain bersifat opsional. Perangkat keras sendiri terdiri dari komputer dan beserta kelengkapannya seperti monitor, memori, keyboard, dan lain-lain. Sistem operasi itu terdiri dari MS-DOS, MS Windows 95, Windows 7, Windows 8, Linux, Unix, dan sebagainya. Dan basis data itu terdiri dari beberapa elemen. Basis data terdiri dari tabel, field atau kolom, record atau baris, primary key, relationship, query, DBMS, dan sistem basis data sendiri. Sedangkan DBMS atau Database Management System terdiri dari DBMS Tree, Foxbase, MS Access, Borman Paradox, dan lain-lain. Lalu user dibagi jadi 4, terdiri dari programmer aplikasi, user mahir, user umum, dan user khusus. Dan aplikasi perangkat lunak lain yang bersifat opsional itu tergantung dari DBMS-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstraksi data. Abstraksi data sendiri merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah basis data. Abstraksi data sendiri terdapat 3 level abstraksi, yaitu yang pertama adalah level fisik. Level fisik ini adalah level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan, penempatan record data, dan teknik kompresi dan enkripsi data. Selanjutnya adalah level konseptual. Level konseptual ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya dengan data yang lainnya. Level konseptual ini sendiri berisi struktur logik database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya. Kemudian constraint terhadap data, informasi semantik data, dan informasi keamanan dan integritas data. Level selanjutnya adalah level pandangan atau view level. Level pandangan ini adalah level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan data hanya sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database ini. Dan di samping adalah gambar ilustrasi dari ketiga abstraksi ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bahasa dalam basis data. DMS atau Database Management System merupakan perantara antara user dengan database. Cara berkomunikasi diatur
diatur dalam suatu bahasa khusus yang ditetapkan oleh DMS. Di sini bahasa database dibagi atas dua bentuk. Yang pertama itu data definition language, terus yang kedua adalah data manipulation language. Data definition language sendiri digunakan untuk membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur data dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah data definition language berupa kumpulan tabel yang dapat disimpan dalam file khusus atau kamus data atau data dictionary. Data dictionary sendiri ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya dapat diakses. Selanjutnya, yang kedua adalah data manipulation language (DML). Digunakan dalam memanipulasi data, manipulasi data dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup berupa pengambilan data yang tersimpan dalam database atau biasa disebut dengan query, terus penyisipan data baru ke dalam database atau insert, terus pengubahan data pada database, update, dan penghapusan data dari database yaitu delete. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang R diagram dan mapping. R diagram sendiri merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. RD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Notasi RD-nya bisa Anda lihat di samping seperti ini. Baik, selanjutnya adalah komponen notasi RD. Komponen RD-nya sendiri terdiri dari entitas. Entitas merupakan segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain menurut Pak Tarsya 1999. Contohnya seperti yang ada di samping, individu, tempat, dan objek. Selanjutnya adalah atribut. Atribut sendiri merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dengan bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Jenis-jenis atribut itu ada 5, ada key, ada atribut simple, atribut multi-value, atribut komposit, dan atribut variatif. Yang ketiga adalah relationship atau relasi. Relasi sendiri menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dengan sebuah garis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mapping. Mapping cardinality adalah suatu ekspresi yang menyatakan jumlah entitas yang dapat mengasosiasikan dengan entitas lain pada suatu himpunan relasi. Mapping cardinality sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Seperti pada gambar di samping Anda bisa lihat, di gambar di samping menjelaskan tentang one to one. One to one sendiri adalah setiap anggota identitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota identitas pada B. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, Anda bisa lihat di sini bahwa one to many sendiri merupakan setiap anggota entitas dari A dapat berhubungan dengan lebih dari satu himpunan anggota dari entitas B, tetapi tidak untuk sebaliknya. Selanjutnya adalah many to one. Many to one sendiri adalah setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas himpunan entitas B, dan tidak begitu dengan sebaliknya. Dan selanjutnya adalah many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan B, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi merupakan teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi, sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuannya adalah yang pertama meminimalisasi redundansi atau pengulangan data. Yang kedua adalah memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya anomali. Beberapa bentuk normal seperti 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah first normal form atau 1NF. 1NF adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama
jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Yang kedua, bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuan membentuk 1NF ini adalah semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Contoh dari first normal form atau 1NF adalah pada gambar di samping saya. Anda bisa lihat pada tabel pertama bahwa terdapat pengulangan kolom ID pengarang dan nama pengarang. Setelah dinormalisasikan, Anda bisa lihat pada tabel di bawahnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang second normal form atau yang biasa disebut dengan 2NF. 2NF itu merupakan suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF jika dan hanya jika memenuhi pertama 1NF. Terus yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya secara parsial. Terus yang kedua, untuk menormalisasi ke bentuk 2NF, maka tabel 1NF dikomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi 2NF. Bila terdapat ketergantungan parsial, maka harus dieliminate atau dihapus. Terus yang tujuan dari 2NF itu sendiri adalah semantik data 2NF menjadi lebih eksplisit. Dan yang kedua, mengurangi update anomali yang masih mungkin terjadi pada 1NF. Kita dapat lihat pada contoh di samping merupakan contoh workshop dengan tabel NIM, modul, biaya, dan grade. Kita dapat lihat key-nya di sini adalah NIM dan modul, tetapi di sini masih terdapat ketergantungan parsial karena biaya hanya tergantung pada modul saja, sehingga tabel di samping merupakan 1NF karena tidak terdapat lagi pengulangan tabel, tetapi bukan 2NF karena biaya hanya bergantung parsial pada NIM, primernya bergantung parsial pada primary key-nya. Terus kita dapat lihat pada tabel di samping merupakan bentuk dekomposisi. Cara membuat dekomposisi dari satu tabel 1NF menjadi 2NF. Kita dapat lihat NIM dan modul itu merupakan key. Terus yang kedua, modul merupakan modul biaya bergantung pada modul, tapi itu bergantung parsial. Terus NIM grade itu bergantung full pada NIM dan modul, sehingga biaya yang bergantung pada modul yang merupakan bergantung parsial harus dieliminate atau dihapus. Terus kita lihat setelah dihapus, maka kita dapat lihat pada tabel yang kedua yang di bawahnya, yang sekarang yang merupakan key-nya itu NIM dan modul hanya dipetakan terhadap grade karena berada pada words yang sama, yaitu words 1 NIM, modul, grade. Terus words 2 atau field yang kedua itu modul dan biaya. Di sini kita dapat lihat, kita lihat panah yang di atasnya itu modul dipetakan terhadap biaya, artinya biaya bergantung pada modul. Terus kita dapat lihat dari hasil dekomposisi tabel yang sebelumnya, kita dapat lihat setelah jadi terdapat field word 1 dan field word 2. Field word 1 itu berisi NIM, modul, grade, dan field word 2 itu berisi modul dan biaya. Field words 2 bergantung pada word 1, sedangkan pada words 2 modul biaya bergantung pada modul. Baik, saya akan menjelaskan third normal form atau 3NF. Suatu relasi dikatakan 3 normal ketiga jika dan hanya jika memenuhi 2NF dan setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lainnya, atau dapat dikatakan di sini atribut hanya dapat bergantung pada atribut key-nya atau atribut kuncinya. Selanjutnya, jika suatu relasi sudah memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF, maka untuk normalisasi ke bentuk 3NF di tabel
2NF didekomposisi menjadi beberapa tabel hingga masing-masing memenuhi 3NF. Tujuan dari membentuk 3NF adalah semantik tabel 3NF menjadi lebih eksplisit dan menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada tabel 2NF. Selanjutnya kita dapat lihat pada contoh di samping. Diketahui tabel R itu sama dengan A, B, C, D, E, sedangkan AB merupakan kunci utama atau primary key dengan field AB dipetakan terhadap C, D, E, terus dan C dipetakan terhadap DE, maka R bukan 3NF sebab atribut DE bukan kunci utama atau primary key secara fungsional pada C yang juga bukan primary key. Seharusnya DE itu harusnya hanya bergantung pada primary key. Karena di sini terdapat hal seperti ini, maka kita harus dekomposisi tabel tersebut melalui field. Diketahui AB dipetakan terhadap C, D, E. Karena sifat refleksi atau pencerminan, maka AB dapat dipetakan terhadap AB sehingga AB dapat dipetakan menjadi A, B, C, D, E, sehingga AB merupakan super K. Terus yang kedua, C dipetakan terhadap DE. Karena sifat refleksi, maka C dapat dipetakan terhadap C sendiri sehingga C dapat dipetakan kepada C, D, E. Karena C tidak dapat dipetakan kepada A, B, C, E, maka C bukan super K. Kenapa C tidak dapat dipetakan kepada A, B, C? Karena di A, B, C D, E itu terdapat unsur yang langsung terhubungkan dengan super K, tidak memenuhi definisi 3NF, maka R bukan lagi 3NF. Selanjutnya setelah dilakukan dekomposisi, R memenuhi 3NF menjadi R1 itu A, B, C, dan R2 itu C, D, E, sehingga R1 memenuhi 3NF. Kita dapat lihat seperti tabel di samping. R1 itu R keseluruhannya itu merupakan A, B, C, D, E pada tabel yang pertama, terus didekomposisi menjadi dua tabel di bawahnya, yaitu A, B, C, dan C, D, E. Di R1 itu yang merupakan super K-nya merupakan AB, dan di R2 yang merupakan super K-nya adalah C, sehingga tabel di samping merupakan 3NF. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BCNF atau Boy Spot Normal Form. Suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat K. Definisi yang lain dari BCNF sendiri adalah suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika untuk setiap field non-trivial yaitu X dipetakan terhadap A, atribut X, di mana atribut X sendiri adalah super K. Untuk normalisasi ke BCNF, maka tabel 3NF atau 3NF didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi BCNF. Tujuan dari membentuk BCNF sendiri adalah semantik multiple kandidat K menjadi lebih eksplisit, dan yang kedua adalah menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 3NF. Ditekankan bahwa dari definisi 3NF dan BCNF, maka apabila suatu relasi memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF, tetapi belum tentu sebaliknya. Diketahui tabel R terdiri dari A, B dengan C, dengan field A dengan B dipetakan terhadap C dan C dipetakan terhadap B. Akan dilihat apakah field ini termasuk 3NF atau BCNF. Kita lihat bahwa R memenuhi 3NF karena AB dipetakan terhadap C, maka AB dapat dipetakan terhadap ABC atau AB juga bisa disebut dipetakan terhadap R. Jadi AB merupakan super K dari R. Selanjutnya C dapat dipetakan terhadap B, maka AC dapat dipetakan terhadap AB, atau AC dapat dipetakan terhadap A, B, C, atau AC dapat dipetakan terhadap R. Jadi AC juga super K, sekaligus juga sebagai kandidat K dari R, karena AB super K dan C subset kandidat K, maka R memenuhi 3NF. R bukan BCNF karena AB super K, tetapi C bukan super K.
Demikian penjelasan kami tentang sistem basis data. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.